Ya, perkenalkan nama saya Farhan Rabani, NRP 0211194000001338. Setelah pemaparan video yang tadi, saya ingin mencoba menjelaskan lebih dalam mengenai yang pertama adalah struktur atom. Atom sendiri adalah unit terkecil dari suatu zat yang terdiri dari berdasarkan rumus Bohr terdiri dari elektron dan nukleus. Nukleus adalah inti atom yang berada di tengah dan elektron adalah muatan negatif yang mengelilingi atom tersebut. Selanjutnya adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri dari N, L, M, subshell, jumlah dari nomor orbital, dan jumlah elektronnya. Yang artinya N adalah jumlah dari kulit atom tersebut, sehingga jumlah dari L, M, subshell, SPDF, jumlah orbital dan jumlah elektron tergantung dari jumlah kulit atom dan tergantung juga dari nomor atom yang berkaitan. Selanjutnya adalah tabel periodik dari atom-atom. Tabel periodik ini berguna untuk melihat sifat-sifat dari atom tersebut. Sifat-sifat atom tergantung dari posisi atom tersebut pada tabel periodik. Misalkan atom yang semakin elektronegatif akan semakin ke kanan dan semakin ke atas. Dengan atom yang paling elektronegatif adalah atom fluorin yang berada di sekitar sini, yang berada di sini. Lalu atom yang metal berada di sebelah kiri dan bawah. Semakin ke kiri nih semakin ke bawah, semakin metal sifatnya. Selanjutnya adalah ikatan atom. Ikatan atom yang primer terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion adalah ikatan antara atom yang ion dari ion positif dan ion negatif. Ion negatif akan menangkap atom yang terlepas dari ion positif. Jadi ion positif melepaskan atomnya sehingga ia kekurangan atom, kekurangan muatan, kekuatan sehingga ion negatifnya akan ketambahan atom melebihi kapasitas awalnya. Lalu ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi ketika dua buah atom saling membutuhkan atom satu sama lain, sehingga kedua atom tersebut menggunakan atom barunya secara bersamaan. Contohnya adalah ion hidrogen yang satu dengan ion hidrogen yang lainnya sehingga tercipta gas hidrogen. Contoh dari ikatan ion adalah ion positif dari natrium melepas atomnya kepada ion negatif dari klorin sehingga tercipta dari garam NaCl. Lalu yang terakhir adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara logam-logam sehingga strukturnya semakin kuat. Lalu ada struktur kristal. Struktur kristal sendiri adalah struktur yang dimiliki oleh sebuah metal yang terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama ada tipe kristalin. Tipe kristalin menyebabkan atom-atom dari metal terorganisir dan berulang. Lalu ada tipe single kristal. Tidak hanya berulang, tapi terorganisir dan berulangnya kepada seluruh material tersebut. Yang ketiga adalah polikristalin. Polikristalin merupakan tipe struktur kristal yang terdiri dari banyak kristalin yang berbeda. Kristalin-kristalin yang kecil yang lainnya. Amorphous merupakan tipe struktur kristal yang tidak memiliki keteraturan satu sama lainnya. Lalu ada unit sel. Unit sel terdiri dari kubik, tetragonal, automorbik, heksagonal, rombohedral atau trigonal, monoklinik, dan triklinik. Unit sel adalah unit terkecil dari suatu susunan struktur suatu material yang sifatnya berulang. Jadi dia termasuk pada kristalin atau polikristalin, bukan termasuk pada amorphous. Karena amorphous sifatnya tadi tidak teratur. Selanjutnya adalah body centered cubic. Body centered cubic merupakan struktur unit sel yang terdiri dari atom-atom yang berada pada kubik
pada sudut-sudut kubik masing-masing satu, sehingga di sudut-sudutnya totalnya ada, di atas ada 4, di bawah ada 4, total ada 8 atom di sudutnya, dan ada satu atom di tengahnya, sehingga namanya tadi body center. Ada di center dan ada di ujungnya, ada di cornernya, masing-masing ada satu. Panjang sel satuannya dicari dengan berdasarkan penarikan dari titik sini ke titik ujung, yaitu diagonal ruang dari kubusnya adalah akar 3A, yang merupakan A adalah sisi dari kubus, sama dengan 4R, karena ini merupakan setengah 1/8 lingkaran. Lalu adalah bila jumlah nomor atomnya, karena tadi ini adalah 1/8 lingkaran, karena ini kan sifatnya bolanya terpotong seperti ini, sehingga merupakan 1/8 lingkaran. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. 8 kali 1/8 adalah 1 ditambah 1 atom yang ada di tengah, sehingga jumlah atom yang ada di sini secara teori adalah hanya 2. Lalu ada bilangan koordinasi atau CN, coordination number. Artinya adalah jumlah atom yang saling menyentuh satu sama lain. Kalau kita acuannya atom yang center, atom center ini menyentuh atom yang sini, di sini, di sini, sini. Itu adalah atom yang di corner ada 4 di atas dan corner 4 di bawah. Sehingga totalnya ada 8 coordination number atau jumlah atom yang disentuh. Contohnya adalah atom-atom yang di sini. Selanjutnya adalah face-centered cubic. So yang namanya face, yaitu adalah di muka, sehingga atom itu susun tidak hanya pada corner, tapi tidak ada di center, melainkan adanya di face-nya. Masing-masing ada satu. Di face depan, face atas, kanan, kiri, belakang, dan bawah. Masing-masing ada satu. Face-nya ini adalah setengah bola, sehingga karena tadi ada masing-masing face ada 6 face, masing-masing ada 1, 6 dikali setengah, 3. Ditambah 8 kali 1/8, sama seperti yang tadi, ada di corner 1/8 bola dikali 8, 1 ditambah 3 sama dengan 4 jumlah atomnya. Lalu ada bilangan coordination number. Bilangan coordination number adalah seperti tadi, dicari dengan jumlah atom yang saling menyentuh sama lain. Jumlah atom yang menyentuh di sini adalah diagonal perseginya, sehingga atom yang misalkan acuannya adalah face depan menyentuh 4 corner, lalu ada 2 face atas bawah, dan ada 2 face di atas, ada di depan lainnya, di unit sel yang barunya lagi, unit sel di sebelah FTC yang ini, dan ada 4 lagi di belakang yang ininya lagi, di belakang cornernya, sehingga totalnya ada 12. Panjang sel satuannya berdasarkan diagonal bidang, yaitu akar 2A sama dengan 4R. Ini adalah 2R ditambah 1R tambah 1R, sehingga A relasi terhadap R-nya adalah seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari atom yang memiliki struktur FCC. Yang ketiga, yang juga umum terdapat pada dunia nyata adalah hexagonal closed pack structure. Sesuai namanya hexagonal, dia memiliki alas yang hexagonal, tetapi memiliki satu atom di center hexagonalnya dan satu atom lagi di sisanya lagi. Di tengah-tengah tumpukan hexagonal atas dan bawah terdapat 3 atom di senternya. Sehingga totalnya di sini, karena ini adalah setengah lingkaran kali 2, setengah bola dikali 2 adalah yang ini. Lalu 3 ini di tengah-tengahnya ini adalah satu bola penuh, sehingga 3 dikali 1. Yang ini adalah 1/6 lingkaran, 1/6 bola, karena tadi heksagonal. Jadi ini dia mau terbagi menjadi 1/6 bola. Kalau dijumlahkan total atomnya hanya terdapat 6. Lalu ada atomic packing factor, artinya adalah jumlah atom yang dimiliki, yaitu seperti tadi dengan cara menjumlahkan coordination number-nya dikali volume per atomnya dibagi volume total dari kubusnya, tapi direlasikan terhadap R, sehingga bisa saling membagi. R-nya didapatkan kalau di BCC atomic packing factor-nya 0,68 atau 68%. Artinya
68% dari total ruang yang dimiliki, yaitu total kubusnya hanya dari total 100% yang dimiliki oleh kubus hanya terisi 0,68. Kalau di FCC APF-nya sama seperti di HCP, yaitu 0,74. Hal ini adalah termasuk relatif tinggi dibanding yang lainnya. Perlu diketahui bahwa beberapa struktur material bisa berubah tergantung dengan suhu-suhunya dan beberapa faktor yang lain. Lalu ada arah kristal. Cara menentukannya adalah misal kita ingin menentukan arah kristal dari vektor A. Kita menentukan ekor dari vektor ini sebagai titik origin atau titik asal. Dan titik kepala dari vektornya adalah titik akhirnya. Lalu kita menentukan masing-masing koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z terhadap titik originnya. Misalkan titik A, titik akhirnya adalah 0A, min 1B, dan min 1C. Lalu vektor B vektor B dia terhadap sumbu X berjalan sejauh satu satuan, yaitu 1A. Vektor B terhadap sumbu Y berkurang setengah karena belok ke kiri sini, minus terhadap originnya ke kiri dan hanya setengah dari total kubusnya, jadi minus setengah B. Lalu dia tidak berubah terhadap sumbu Z sehingga Z-nya 0. Ini perlu diubah dulu dibagi terhadap huruf A, B, dan C-nya dihilangkan, lalu dikali sedemikian rupa agar menjadi bilangan bulat. Setelah itu diubah ke dalam bentuk seperti ini. Dengan tanda minus harus diletakkan di atas. Hal ini dapat dilakukan juga untuk vektor-vektor yang lain, yaitu C, D, dengan rumus yang sama. Lalu ada bidang kristal. Untuk menentukan bidang kristal perlu dicari, misalkan suatu bidang ini kita perlu membandingkan terhadap sumbu A, sumbu yang X, Y, dan Z-nya juga. Tapi dibandingkannya terhadap kapan misalkan bidang ini menyentuh sumbu ini dan kapan bidang ini menyentuh sumbunya, sumbu lain dan sumbu lainnya lagi. Misalkan bidang ini awalnya bidang ini terhadap sumbu Y menyentuh di titik 1. Lalu bidang ini sampai kapanpun tidak akan menyentuh sumbu X, sumbu sini, dan sumbu yang A3. Sehingga bisa dibilang menyentuh di titik infinity. Kita perlu untuk membagi dengan satu per angka yang tadi, kalau yang terhadap sumbu A1, 1 per infinity jadinya 0. Lalu kalau yang terhadap sumbu A2 jaraknya 1 per 1 hanya 1. Terhadap sumbu A3 1 per infinity harusnya 0, sehingga bidang kristalnya 0, 1, 0. Kalau titik yang ini cukup simple karena masing-masing bidangnya menyentuh di titik 1. Menyentuh sumbu A1 di titik 1, sumbu A2 di titik 1, sumbu A3 di titik 1. Dibagi kebalikannya, dibagi inverse-nya pun tetap 1 hasilnya, sehingga bidang totalnya adalah 1, 1, 1. Rumus yang sama dapat digunakan untuk bidang-bidang yang lainnya, akan mendapatkan hasil yang sebaiknya. Selanjutnya adalah arah heksagonal. Diperlukan terlebih dahulu menentukan U aksen, V aksen, dan W aksen. Dengan U aksen adalah arah terhadap sumbu A1, yaitu ke sini. Lalu V aksen adalah sumbu A2 yang ke kanan, dan Y aksen adalah sumbu C ke atas. Perlu diketahui A3 dapat dicari juga atau bisa dicari nanti dengan menentukan T adalah minus dari U plus V. Misalkan kita ingin menentukan vektor dari ini, yang A. Yang A ini dia U aksennya yaitu menyentuh sumbu A1-nya di belok minus 1, minus setengah. Karena dia sedikit belok sini dibanding ini, sejajar terhadap titik sini tapi di minus setengahnya. Lalu titik
A2 juga terhadap minus 1. Ada minus tapi dia minusnya minus 1 karena di sebelah kiri banget. Jadi kiri terhadap A2 ke minus 1, terhadap A1 yang sumbu ini minus setengah. Jadi terhadap di sini. Terhadap sumbu C dia tidak berubah sehingga W aksennya 0. Ini perlu dikali 2 dulu agar jumlahnya menjadi bilangan bulat. Lalu kita menggunakan rumus ini untuk mendapatkan UVTW. Dengan U adalah setengah per 3 kali 2 U aksen minus V aksen. Masukkan rumus yang saja dengan angka yang ini didapatkan U-nya 0. Rumus V-nya adalah sepertiga dikali 2 V aksen minus U aksen. Inilah kebalikan dari sininya saja. Masukkan rumusnya aja langsung dapat V-nya min 1 dan T-nya dapat 1. Masukkan rumus ini. W sama dengan W aksen sama dengan 0. Perlu diingat bahwa cara menulis minus, angka minus harus taruh di atas. Ini agak simbolnya memang agak berubah. Dapat dilakukan dengan rumus yang sama untuk mendapatkan vektor dari B dan vektor dari C. Yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kapan menyentuh sumbu A1, A2, dan sumbu C, lalu diubah ke dalam bentuk UVT, lalu dikalikan UVTW dan dikalikan jadi bilangan bulat sehingga dapatkan arah heksagonalnya. Selanjutnya adalah bidang heksagonal menggunakan 4 sistem indeks. Ada H, K, dan I, dan L. Untuk mendapatkan H adalah bidang kapan kita bisa melihat kapan bidang tersebut menyentuh sumbu A1. Misalkan bidang ini menyentuh A1-nya di sini, atau misalkan bidang ini menyentuh A1-nya di titik mana akan mempengaruhi terhadap sumbu H-nya. Lalu nantinya harus dibagi dengan kebalikannya agar mendapatkan inverse-nya. Inverse-nya ini adalah hasil dari HKIL-nya. I adalah seperti tadi, tidak diketahui secara langsung, melainkan diketahui dulu H dan K-nya lalu dikali minus. Ditambah lalu dikali minus sehingga didapatkan I-nya. Bisa juga diketahui langsung, akan tetapi biasanya menggunakan rumus ini menjadi lebih mudah. Bisa digunakan rumus yang lainnya untuk mendapatkan bidang-bidang yang lainnya. Terakhir adalah difusi atom. Mekanismenya terdiri dari self-diffusion, vacancy diffusion, dan interstitial diffusion. Self-diffusion salah satu contohnya adalah ketika atom berubah seiring dengan waktu, kualitasnya berubah ke dalam bentuk atom yang lain. Nah, itu secara otomatis. Kalau vacancy diffusion adalah diketahui terlebih dahulu arti dari vacancy. Vacancy adalah kondisi ketika suatu posisi lattice atom yang seharusnya terisi atom justru kosong, sehingga atom yang lain berusaha untuk mengisi tempat tersebut. Karena atom tersebut mengisi tempat lain, tempat awal atom itu juga menjadi vakansi, sehingga tercipta vakansi yang terus-menerus. Vakansi ini juga bukan hal yang lazim terjadi karena berdasarkan termodinamika akan meningkatkan entropinya atau meningkatkan kekacauannya secara alami. Lalu interstitial diffusion ini adalah difusi yang terjadi karena ada posisi interstitial. Interstitial adalah posisi ketika atom yang seharusnya tidak diisi, atom justru malah diisi. Biasanya atom interstitial bentuknya lebih kecil sehingga lebih mudah untuk mengisi, lebih mudah untuk melakukan difusi, sehingga interstitial diffusion lebih lazim dibandingkan vacancy diffusion karena probabilitasnya lebih tinggi karena posisinya lebih kecil dengan ruangnya lebih banyak. Fick's first law mengatur tentang difusi dengan kondisi yang linear, artinya konsentrasi gradiennya tidak berubah terhadap waktu. Konsentrasi gradiennya adalah tetap, hanya ini. Dan berdasarkan rumusnya adalah J, yaitu jumlah massa yang melewati suatu luasan, jumlah massa yang berdifusi terhadap suatu luasan terhadap waktu. Rumusnya adalah minus D dikali dC per dx, dengan D adalah difusi, koefisien difusi. Fick's second law mengatur tentang difusi yang sifatnya tidak linear, artinya dC per dx-nya, konsentrasi gradiennya berubah terhadap waktu. Berbeda seperti ini yang sifatnya linear. Walaupun berubah dari C0 ke CF, tapi berubahnya secara linear, yaitu secara garis lurus. Kalau ini
CS ke C0 berubah, tapi berubahnya tidak garis lurus melainkan secara eksponensial. Beberapa faktor mempengaruhi difusi seperti temperatur dan koefisien difusi. Dua hal ini memengaruhi di bidang energi pemulanya, energi yang aktivasi dari difusinya tersebut. Lalu juga dipengaruhi faktor difusi juga dipengaruhi oleh tipe difusi, apakah itu difusi volume atau difusi permukaan. Lalu dipengaruhi juga oleh waktunya, semakin lama jumlah difusinya akan semakin banyak. Dan dipengaruhi ikatan antar atom, apakah ikatannya kuat atau strukturnya semakin renggang, dan dipengaruhi juga oleh konsentrasi difusinya. Sekian presentasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.